stetoskop alatnya ya. Terus apa lagi? Penggaris. Nih alat-alatnya. Terus apa lagi? Spidol. Spidol atau pena? Pena ada. Tourniquet untuk apa? Untuk membendung. Membendung itu pakai manset. Ya. Membendung bukan pakai tourniquet. Kita menggunakan tourniquet itu untuk pengambilan hapusan darah ya, tetapi bukan darah tepi. Kita pemeriksaan trombosit, hematokrit, tetapi melalui darah vena. Makanya saya bawa tourniquet. Kalau untuk ini yang membendung itu tensimeter, karena di sini kan harus kita kasih tekanan. Kalau tourniquet kan nggak ada tekanannya, kita nggak tahu berapa nilainya. Kalau di sini kita harus memberikan nilai berapa, apakah 80 dia kita stop, kita lakukan penahanan, ataukah di 90. Ya, jangan gunakan tourniquet. Tetapi kalau misalnya darurat, ya darurat di kampung sana kita ada misalnya orang tua atau ini tetangga yang terkena, untuk mengetes awal bisa kita gunakan itu. Tapi dengan melakukan harus ke pasien ya, terlalu ketat atau tidak gitu. Jadi kita harus juga jangan nanti terlalu ketat pula, malah pasiennya juga tidak nyaman. Itu juga kita perkirakan. Itu kalau darurat. Tapi kalau misalnya sekarang kita menggunakan tensimeter, terus pakai sarung handphone. Yang digunakan itu handphone disposable, jadi nggak perlu yang steril. Oke, kita pakai, karena kan kita nggak tahu apakah cuma pasien ini demam berdarah atau ada penyakit menular, apakah hepatitis gitu. Oke, terus kita jelaskan ke pasien kalau kita akan melakukan, pastikan juga dulu ya ini bagus atau tidak alatnya, dengan cara menaikkan terlebih dahulu. Pastikannya untuk memastikan alat. Kadang kan air rasa ada yang pecah ya. Oke, alatnya bagus. Kita lakukan. Ini sebaiknya bebas dari baju pakaian seperti ini. Cuma karena OP-nya pakaiannya udah maksimal, itu naiknya segitu. Terus ukuran manset juga diperhatikan. Ukuran manset sebaiknya ukuran berapa? 2/3 dari ya, dari lipatan ya. Terus untuk manset juga kita kalau dewasa ya pakai manset dewasa. Jangan salah, nanti manset untuk anak pakai ke dewasa. Untuk dewasa pakai ke anak. Kalau misalnya kita untuk melakukan pemeriksaan, kita lakukan teknik palpasi juga boleh dulu ya. Gimana caranya? Cari nadi. Ya, nadi. Naikkan. Sampai tidak terdengar ya. Kalau misalnya pasien ini memang dia nadinya tuh lemah, kita pastikan dulu lewat palpasi. Nah, diturunkan, kelihatan. Ya. Terus gunakan stetoskop. Pakai stetoskop itu jangan dipakai jilbab ya, karena nanti gesekan jilbab itu malah nggak terdengar. Jadi kita betul-betul harus ke dalam. Ya, kita lakukan. Agak rendah tensinya.
Capean. Biasanya kayak gitu. Hah? Biasanya mau rendah. Merendah ya 100 ya. Tensi kita dapat tensi pasiennya 100 per. Ini sudah dikompreskan. Berarti sudah kita melakukan pemeriksaan. Ini kita kompreskan tapi jangan dibuka. Jangan dibuka. Tadi kita dapat tensi pasien sistoliknya 100. Diastoliknya 60. Sekarang 100 ditambah 60. 160 dibagi 2. Jadi 80. Jadi kita harus memberikan tekanan 80. Stop di 80, kita tahan. Kunci ya. Kalau pada pasien yang tadi saya bilang yang kurang jelas kita mendengarnya tadi lewat stetoskop, kita kasih 80. Ya. Sudah kita lakukan ini. Ya, sudah kita lakukan. Apa lagi harus kita kerjakan tahap berikutnya? Menentukan Lokasi area titiknya ya. titik apanya Bu? Titiknya. Itu di bawah daripada lipatan. 2 cm. 2 cm. Kalau tadi tidak punya penggaris, gunakan 2 jari. Jadi pasien nepuk terus di sininya. Tapi karena kita punya penggaris, jadi kita ukur ya, dari sini kita tandain 2 cm di sini, kasih titik. Terus kita berapa radiusnya? Berapa radiusnya dari sini? Ini kan ini pas posisi tengah yang ngambilnya 1 sampai 2 di sini dia. Nih. Terus radius 3 cm. Terus di sini ke bawah lagi 3 cm juga. Terus ke samping 3 cm juga sampai ke atas. Terus ini kita buat lingkaran. Siapa nih? Terus kita buat lingkaran. Nih ambil dari tadi. Maaf ya, saya coret nih. Nah, kita buat lingkaran seperti itu. Sudah selesai. Kita lakukan pemeriksaan. Ya, ini relax. Ini jangan ke pasien dilihatin. Jadi nanti dia fokus. Jadi ini ke kita. Terus tempatkan pasien yang posisi nyaman. Jadi Ibu, saya akan periksa. Nanti ada penahanan selama 5 menit, ya, agar kita mendapatkan hasil yang akurat. Jadi Ibu jangan banyak melakukan pergerakan. Oke, kita naikkan tadi di angka 80. Nah. Nah, 80 ya. Kita kasih di angka 80. Terus kita tunggu 5 menit. Nih menjelang 5 menit. Ini saya bilang tadi. Jadi kita tanya pasien. Kita lihat kondisi daripada pasien ya. Mulai kita pemeriksaan fisik gitu. Jadi kita bisa lakukan. Saat kita melakukan tindakan ini, kita bisa mengkaji pasien. Terus kita tanyakan apakah ada BAB, BAK berdarah. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan lainnya, misalnya ditekan, ini misalnya melihat kembungnya, ya kita melakukan pemeriksaan mata, silakan. Terus minta ibunya buka mulut, apakah ada Bu saat sikat gigi atau apa, ada pendarahan nggak di gusi atau tidak gitu. Jadi itu kita catat semuanya. Kita tunggu 5 menit. Nggak usah lama-lama ya. Kita tunggu sampai 5 menit. Jadi harus 5 menit. Kalau misalnya 3 menit pasien nggak tahan gimana?